Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Ramadhani dengan NIM C22065 dari Kesmas B. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi obesitas. Nah, apa sih itu obesitas? Obesitas itu adalah di mana seseorang memiliki berat badan di atas normal karena penumpukan lemak yang berlebihan pada yang ada dalam tubuhnya. Nah, penumpukan lemak ini terjadi karena asupan kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalori yang digunakan. Nah, obesitas ini juga bukan hanya masalah tentang penampilan, tetapi juga masalah tentang kesehatan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Terus adapun klasifikasi obesitas, yang pertama itu underweight. Nah, adapun BMI-nya itu kurang dari 18,5 kg per meter pangkat 2. Terus normalnya itu 18,5 sampai dengan 24,9 kg per meter pangkat 2. Terus pre-obesitas itu dari 25,0 sampai dengan 29,9 per kilogram per meter pangkat 2. Terus adapun obesitas kelas 1 itu dari 30,0 sampai dengan 34,9 kilogram per meter pangkat 2. Kelas 2 itu 35,0 sampai dengan 39,9 per meter kilogram per meter pangkat 2. Terus yang terakhir itu kelas 3 lebih dari 40 kilogram per meter pangkat 2. Nah, adapun patofisiologi obesitas itu dapat terjadi karena akibat ketidakseimbangan antara ketiga komponen energi. Nah, yang pertama itu ada asupan makanan. Nah, asupan makanan itu seperti asupan makanan itu seperti kita itu memperhatikan makanan setiap hari. Nah, yang kedua itu pengeluaran energi. Pengeluaran energi itu kayak semacam kita mengeluarkan keringat dengan cara berolahraga dan juga beraktivitas. Nah, asupan makanan dan juga pengeluaran energi itu harus selalu disetarakan. Karena kenapa? Kapan tidak disetarakan itu akan terjadinya penumpukan lemak atau biasa disebut dengan obesitas. Nah, yang ketiga itu penyimpanan energi. Nah, penyimpanan energi itu kayak semacam beristirahat dengan cukup. Nah, adapun faktornya itu fisiologi itu yang pertama itu ketidakseimbangan energi yang sudah saya jelaskan tentang asupan kalori yang rendah itu yang berlebihan itu kayak semacam pola makan yang berlebihan. Terus pengeluaran energi atau olahraga. Terus yang kedua itu ada gangguan hormon. Nah, gangguan hormon itu dapat menyebabkan obesitas seperti leptin itu apabila kadar leptin itu kurang maka dapat menyebabkan yang namanya rasa lapar yang berlebihan. Nah, grelin itu yang kedua itu grelin. Kalau grelin itu apabila kadar grelin yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan yang namanya tingginya nafsu makan. Terus yang ketiga itu insulin. Nah, resistensi insulin dapat menyebabkan yang namanya kadar gula darah tinggi atau biasa disebut dengan penumpukan lemak. Terus yang ketiga itu ada faktor genetik. Terus yang keempat itu ada faktor psikologi. Nah, faktor psikologi itu kayak semacam apabila kita makan yang berlebihan karena untuk mengatasi yang namanya stres. Begitupun dengan tidur, kita itu kurang tidur karena mengalami yang namanya stres. Terus ada yang terakhir itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu seumpamanya kita berada di wilayah perkotaan. Kita itu kayak mudah mengakses yang namanya makanan yang tidak sehat atau kurang gizi atau yang biasa disebut berlemak itu goreng-gorengan. Nah, itu terus juga kurangnya fasilitas olahraga kayak semacam taman, lapangan untuk jogging pagi atau sore. Nah, itu terus
juga akibat kelebihan lemak itu berakibat ke penyakit jantung. Kenapa? Karena dapat menyumbat yang namanya arteri atau mengganggu aliran darah. Terus yang kedua itu ada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 kenapa ya? Karena ketika kelebihan lemak itu dapat menyebabkan yang namanya mengeluarkan hormon zat lain atau biasa disebut dengan mengganggu metabolisme gula dan juga menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Nah, yang ketiga itu gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan itu kenapa? Karena obesitas. Apabila kita obesitas itu kita akan lebih mudah yang namanya sesak atau capek. Terus yang terakhir itu masalah persendian. Kenapa masalah persendian? Apabila kita obesitas itu kita akan memberi tekanan ekstra kepada persendian terutama itu lutut dan pinggul. Nah, terakhir ada materi terakhir itu pencegahan dan penanggulangannya. Nah, pencegahannya itu dengan cara mengkonsumsi makanan berprotein, buah-buahan atau sayur-sayuran. Terus yang kedua itu melakukan aktivitas sehari-hari minimal 30 menit per hari. Terus mengatur jam tidur kurang lebih itu 7 sampai 8 jam. Terus penanggulangannya itu kita meningkatkan akses layanan yang akses layanan kesehatan. Terus yang kedua itu membuat program untuk menurunkan berat badan. Nah, yang ketiga itu memberi dukungan